Iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Perintah beribadah di dalam ayat ini bermakna universal. Tidak hanya ditujukan untuk umat Islam semata, meskipun bunyi ayat ini adanya di dalam Al-Quran, yaitu kitab sucinya umat Islam. Namun, kata manusia di dalam ayat ini, insan, itu bentuknya adalah untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, tidak terkecuali dari agama apapun, dari ras apapun, dari suku bangsa manapun. Selama makhluk itu berbentuk manusia dan disebut sebagai manusia, maka dia wajib untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan bukan hanya jin dan manusia, tumbuhan, hewan, gunung, bahkan lautan, mereka semuanya bertasbih dengan bahasa mereka sendiri. Mereka senantiasa memuji Allah siang maupun malam hari. Kata ibadah itu sendiri berasal ataupun bersumber dari bahasa Arab, yang kalau di dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa kita, itu artinya adalah pengabdian, mengabdi ataupun abdi, mengabdikan diri, menghambakan diri, hamba sahaya, budak, memperbudak diri hanya kepada Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah, pengabdian diri hanya kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia atau bahkan jin dan seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya wajib untuk beribadah kepadanya. Ibadah terdiri dari dua bagian. Yang pertama, ibadah secara hablum minallah, bentuknya vertikal, langsung dengan Allah, seperti halnya sholat wajib yang 5 waktu ataupun sholat sunnah, puasa wajib ataupun puasa sunnah, zakat, dan lain-lain. Dan bentuk peribadahan yang kedua adalah hablum minanas ataupun secara horizontal. Ini bersifat hubungan antara sesama makhluk, sesama manusia, baik hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, guru dan murid, atasan dan bawahan, pemerintah dan masyarakat, meliputi seluruh ruang lingkup kehidupan dalam urusan ekonomi, urusan berpolitik, urusan ideologi, urusan pendidikan, dan sebagainya. Di dalam pelaksanaan peribadahan, baik hablum minallah ataupun hablum minanas, keduanya memiliki kaidah-kaidah yang disebut dengan syariat. Kalaulah dalam urusan hablum minallah, misalnya dalam sholat, ada syarat dan rukun serta ketentuan-ketentuan yang menyangkut seputar keilmuan dalam pelaksanaan sholat tersebut. Begitu pula dalam ibadah secara hablum minanas, ada kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan, apakah hal yang akan kita lakukan itu halal ataupun diharamkan. Dalam pelaksanaan peribadahan secara hablum minallah ditentukan dengan adanya ketentuan-ketentuan baku menyangkut waktu dan tata cara dalam pelaksanaannya. Lain halnya dengan pelaksanaan peribadahan secara hablum minanas, waktu untuk meraih nilai ataupun keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah terbuka dan lebih banyak kesempatannya untuk dilakukan, dari mulai kita memejamkan mata, terbangun, dan sampai kita kembali memejamkan mata. Baik ibadah secara hablum minallah maupun ibadah secara hablum minanas sama-sama harus dilandasi dengan keilmuan, karena keduanya
tidak akan menjadi amal apabila tanpa didasari dengan keilmuan. Dan ilmu itu sendiri akan kita bahas di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.